Dan saya sempat satu talk show dengan Pak Andi di TV sebelah, tidak usah saya sebutkan. Dan beliau mengatakan bahwa pers saya itu palsu atau bohong. Bukan palsu ya, bohong. Nah, menurut saya ini adalah penghinaan kepada profesi. Kalau kita menghina pribadi, silakan saja. Entah apa yang mau Anda hina dari saya, silakan. Tetapi profesi wartawan itu adalah profesi yang sangat mulia, pilar keempat demokrasi, dan kalau tidak ada wartawan, hancur negara ini. Jadi kalau kita sudah menghina wartawan, itu menurut saya lebih dari menghina jabatan apapun. Baik, Bang Michael, izinkan kami bertanya karena ini juga informasi kepada publik. Jurnalis dari media mana dan apakah Bang Michael juga tersertifikasi? Saya jurnalis dari media Sentana. Sentana itu koran yang sudah berdiri 40 tahun yang lalu, Mbak. Dan kalau mau ditanya sertifikasi, saya selalu menunjukkan ini saja cukup. Nah, Mbak Elvira sebagai wartawan pasti tahu ini kartu apa. Kalau Bang Andi tidak tahu, ya itu ya mungkin kesalahan beliau lah ya. Dalam sebuah dialog publik yang disiarkan secara langsung, pernyataan seorang pendukung Jokowi menjadi sorotan setelah dianggap merendahkan profesi jurnalis. Ketika berdebat dengan pimpinan redaksi Sentana TV yang menyeletuk pers Anda bohong, ucapan bernada meremehkan itu lalu berdampak hukum dilaporkan ke polisi. Mikael, sosok jurnalis yang merasa profesinya dilecehkan, kemudian melaporkan Andi dan beberapa pihak lainnya ke polisi karena menilai tudingan tersebut bukan hanya menyerang individu, tetapi juga merendahkan integritas profesi kewartawanan. Tetapi ini, kartu ini saya dapatkan dengan cara ujian. Ujian yang sangat berat. Dan wartawan utama itu adalah sertifikasi tertinggi. Betul ya Mbak ya? Selevel Pemret. Selevel Pemret. Dan memang saya Pemret dari media Sentana yang saya pimpin. Nah, di bawahnya itu ada Madya dan di bawahnya itu ada Muda. Nah, jadi ini tidak boleh kita main-mainkan. Baik. Dan temannya Bang Andi, ya di channel YouTube-nya yang tadi saya sebut itu, tak usah saya sebut lagi namanya, tidak terlalu penting. Dia menggunakan website Dewan Pers, website resmi, lembaga resmi, dan dimanipulasi sedemikian rupa supaya nama saya tidak keluar. Nah, dan dia menyebut saya wartawan gadungan. Dimanipulasi seperti apa? Dia memakai website itu, dan kalau kita mencari di Google Search misalnya ya, kita cari di Google Search, contohlah ayam. Segala macam ayam akan keluar. Tapi kalau sengaja kita cari ayam pak apa gitu misalnya, dan itu kita manipulasi sedemikian rupa, itu tidak akan keluar yang lain-lain. Oke. Nah, kalau memang mau mencari nama saya dengan baik dan benar dan tidak dengan itikat buruk, cari saja nama saya Mikael. Gampang. Di website Dewan Pers. Di website Dewan Pers. Karena semua yang ada sertifikasi itu kemudian ada namanya. Ada. Nama Mbak Elvira pun saya yakin ada di situ. Oke. Di tengah meningkatnya tekanan publik, Andi berupaya mengalihkan perhatian dengan memunculkan sisi emosional. Ia mengklaim bahwa keluarganya di Makassar terguncang dengan berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya, termasuk isu bahwa dirinya tidak pernah melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita bicara pers mau bohong, apakah pers itu kewartawan? Itu bahasa yang majemuk, banyak arti untuk pers itu. Mungkin bisa dilihat juga, ditampilkan coba untuk pengertian dari pers itu dari KKBI, ya. Jadi dalam perdebatan itu 2 bulan yang lalu, tanggal 8 Oktober, baru sekarang dilaporkan. Setelah saya melaporkan dugaan fitnah yang dia lakukan bersama Rismon Siahaan, bersama Janes Siahaan ya, Rismon Sianipar sama Janes Siahaan, tanggal 8 November di Polres Jaksel, yang mereka menuduh saya, Bismillahirrahmanirrahim, dia katakan pada saya keturunan PKI. Dia katakan saya fitnah saya bahwa saya kena TPPU, ya, tersangka KPK, kasus dari Wamenaker. Ya. Yang ketiga, saya tidak pernah sholat Jumat, dia tidak pernah sholat Jumat, saya tidak tahu di mana kiblat saya. Sedangkan saya keyakinannya berbeda. Apakah saya berteman dengan mereka? Tidak. Apakah saya berinteraksi dengan mereka? Tidak. Saya hanya sekali di satu TV itu saja, 2 bulan yang lalu berinteraksi untuk itu. Ia menyebut keluarganya sampai tidak bisa tidur karena merasa nama baiknya tercemar. Namun upaya tersebut dinilai berbagai pihak sebagai manuver simpati yang tidak menjawab persoalan utama, yakni pernyataannya yang dianggap merendahkan jurnalis. Polemik pun terus bergulir, sementara proses hukum dikabarkan mulai berjalan. Ya, artinya kalau saya melihat ya ada sesuatu, karena ini sedang mau BAP untuk kasus fitnah terhadap saya, melakukan hal itu. 2 bulan coba. Baru merasa sekarang mau melaporkan, di mana kalau mau dari dulu pertama udah laporkan. Menurut Anda kenapa?
Ya biasa, ibaratnya karena ada kepanikan itu, ya, yang dilaporkan mengenai fitnah yang dilakukan, dan itu ada semua dari YouTube dan itu, Mbak Mira. Keluarga saya, Kepanikan itu artinya laporan dari laporan saya, Oh, laporan Anda. Nah, Michael itu membalas laporan dari Membalas mana laporan nih? saya. Oke, yang Anda laporkan adalah Michael. Michael Sinaga, Oke. Rismond Barisman. Sianifat, yang ketiga adalah Janes Siahan. Oke. Karena mereka bertiga membuat podcast itu terang-terangan, ya, memframing saya, sehingga itu dikutip semua tuh. Saya menerima telepon lebih dari 50 untuk mengklarifikasi itu, dan keluarga saya di Bone, Sulawesi Selatan itu sampai saya punya tante nggak bisa tidur untuk itu. Kok Di sini yang tertulis Orang kerja adalah sama kok dipecat. MDIS. Itu apa itu universitasnya? Mana buktinya dia Itu kerjasama bukan dengan bawahan dan atasan, kerjasama. Nggak ada. Ada Buktinya pecat, mana? memecat. Belum ada pecat-memecat. Buktinya mana? Iya. Udah nggak ada. Udah miring. Udah diputus. Tidak kerjasama, tidak lanjut lagi. Tidak lanjut. Iya kan ada Tidak kontrak. lanjut. Masa kontrak selesai. Lah ya berarti udah. tidak bonafit. Kata apa munafik? Gagal kalau Waduh, parah bener parah. Sekarang, bener. Makanya kalau nggak? main Tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di kerjasamanya Jogja, dari mana? lu main ke Singapura. Oh, Lu lihat ya. Makanya kalau nggak? main Tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di kerjasamanya Jogja, dari mana? lu main ke Singapura. Oh, Lu lihat ya. Makanya kalau main tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di Jogja, mana? lu main ke Singapura. Oh, Lihat ya. Pernyataan pendukung Jokowi Andi Azwan menuai kecaman luas setelah ia menyindir Roy Suryo dengan kalimat makanya kalau main jangan ke Jogja tapi ke Singapura. Ucapan tersebut dianggap menyinggung dan merendahkan warga Jogja, seolah-olah Jogja bukan tempat yang layak atau berkelas untuk dikunjungi. Makanya kalau nggak? main Tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di kerjasamanya Jogja, dari mana? lu main ke Singapura. Oh, Lu lihat ya. Makanya kalau nggak? main Tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di kerjasamanya Jogja, dari mana? lu main ke Singapura. Oh, Lu lihat ya. Makanya kalau main tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di Jogja, mana? lu main ke Singapura. Oh, Lihat ya. Banyak warganet, terutama dari Jogja, menilai komentar itu arogan dan tidak menghormati nilai-nilai kesederhanaan serta kearifan lokal yang menjadi ciri khas Jogja. Mereka menilai pernyataan tersebut bukan sekedar menyerang Roy Suryo, tetapi juga mencerminkan sikap meremehkan daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya Indonesia. Makanya kalau nggak? main Tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di kerjasamanya Jogja, dari mana? lu main ke Singapura. Oh, Lu lihat ya. Makanya kalau nggak? main Tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di kerjasamanya Jogja, dari mana? lu main ke Singapura. Oh, Lu lihat ya. Makanya kalau main tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di Jogja, mana? lu main ke Singapura. Oh, Lihat ya. Netizen menyesalkan pernyataan itu. Banyak mereka yang menegaskan bahwa Yogyakarta justru menjadi tempat lahirnya banyak tokoh besar bangsa, termasuk pemimpin yang memiliki kontribusi nyata bagi Indonesia. Pernyataan itu kini menjadi bahan perbincangan panas di media sosial, dengan banyak pengguna menilai pendukung Jokowi tersebut gagal menjaga etika publik dan justru memperkeruh suasana politik nasional. Kok di sini yang tertulis Orang kerja adalah sama kok dipecat. MDIS. Itu apa itu universitasnya? Mana buktinya dia Itu kerjasama bukan dengan bawahan dan atasan, kerjasama. Nggak ada. Ada Buktinya pecat, mana? memecat. Belum ada pecat-memecat. Buktinya mana? Iya. Udah nggak ada. Udah miring. Udah diputus. Tidak kerjasama, tidak lanjut lagi. Tidak lanjut. Iya kan ada Tidak kontrak. lanjut. Masa kontrak selesai. Lah ya berarti udah. tidak bonafit. Kata apa munafik? Gagal kalau Waduh, parah bener parah. Sekarang, bener. Makanya kalau nggak? main Tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di kerjasamanya Jogja, dari mana? lu main ke Singapura. Oh, Lu lihat ya. Makanya kalau nggak? main Tahu ya, nggak sekarang kalau main jangan di kerjasamanya Jogja, dari mana? lu main ke Singapura. Oh, Lu lihat ya. Makanya kalau main tahu ya, nggak sekarang kalau main